sahabat tani, kali ini kita melihat lagi kebun singkong kita yang umurnya sekitar 2 bulan. Jadi kebun singkong kita ini sangat subur, tumbuhnya sangat subur dan begitu bersih kebunnya. Jadi kebun singkong kita ini sangat terawat dari awal tanam sampai umur 2 bulan ini. Itu udah bersihkan rumput-rumput pengganggunya. Jadi cara bertanam singkong yang baik itu kita bisa lihat di sini keadaannya, dan caranya kita bagikan nanti agar sahabat tani tahu bagaimana cara yang paling tepat bertanam singkong. Ini kita lihat singkongnya sahabat tani. Di sini kelihatan singkong itu begitu subur tumbuhnya. Ini daunnya saja melebar ke samping kiri, samping kanan, dan ditutupi tanah-tanah yang ada di sini. Ini singkongnya begitu subur. Kita lihat. Ini ciri-ciri dari singkong yang subur itu. Jadi di setiap daunnya ini tumbuh tunas-tunas yang kecil-kecil. Itu tandanya singkong kita itu subur. Jadi umur 2 bulan ini sudah tumbuh tunas-tunas di dekat daun singkong ini. Di atas daun ini tumbuh tunas-tunasnya. Ini kita lihat sampai ke pucuknya. Jadi seberapa banyak pun tunas-tunas yang ada di batang singkong ini, itu tidak boleh dibuang. Jangan dibuang tunas-tunas yang tumbuh di dekat daun-daun singkong ini, dekat pangkal daun singkong ini. Itu nanti berguna untuk pembesaran dari buah singkong kita. Jadi seberapa banyak pun daun atau tunas yang tumbuh di dekat daun singkong ini, itu tidak boleh dibuang. Jadi kita biarkan saja tunas-tunas itu tumbuh dan membesar di sana. Itu gunanya nanti untuk mencari makanan atau memasak makanan oleh isi singkong kita atau buah singkong kita. Ini umur 2 bulan itu sudah ada yang pecah dahannya. Itu lebih bagus daripada satu batang singkong itu. Jadi dalam satu rumpun yang kita tanam itu, kita biarkan tumbuhnya itu misalnya 4 atau 3, itu tidak boleh kita buang. Dan tunas-tunas yang ada di batang itu juga tidak boleh kita buang. Jadi tumbuhnya, misalnya tumbuhnya itu ada 4 atau 3 dari bawahnya, kemudian dia juga bertunas di dekat daun-daun singkong kita ini. Itu tidak boleh dibuang. Nanti tunas-tunas itu fungsinya untuk
memasak makanan untuk pembesaran isi dari singkong kita atau buah dari singkong kita. Nah, jadi kita biarkan saja daun singkong itu banyak, dan jangan dibuang. Nah, ini kelihatan kebun singkong kita ini umurnya 2 bulan. Nah, sudah mengembang kayak gini. Nah, kalau kita biarkan banyak daun singkong kita ini, otomatis rumput yang ada di bawah ini, rumput yang ada di bawah batang singkong ini tidak akan tumbuh karena sudah terlindung, dan tidak akan tumbuh lagi rumput-rumput yang ada di bawah singkong kita itu. Nah, ini umur 2 bulan ini sudah dipupuk 1 kali. 1 kali dipupuk dengan pupuk kandang. Belum lagi dikasih pupuk kimia. Nanti kalau umur 3 bulan baru kita kasih pupuk kimia. Nah, jadi menjelang umur 3 bulan ini kita kasih pupuk kandang. Apapun jenisnya pupuk kandangnya, baik itu kohe ayam, kohe sapi, dan yang lain, pokoknya pupuk kandang. Jangan dulu dikasih pupuk kimia. Nah, jadi kalau misalnya kita kasih pupuk kimia, nanti akar dari tanaman singkong kita itu rusak. Nah, sedangkan akar yang menjadi buahnya nanti, akar itulah yang membesar, akarnya yang akan menjadi buahnya nanti. Jadi kalau misalnya dikasih pupuk buatan atau pupuk kimia, nanti akarnya itu menjadi rusak. Nah, lebih baik kita kasih pupuk kandang sebelum umur dari singkong kita itu 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti baru kita kasih pupuk kimia. Nah, itu pupuk kimianya Ponska boleh, urea boleh, TSP juga boleh. Kalau enggak, TSP sama urea juga boleh. Nah, nanti kalau pemupukannya kita buatkan videonya lagi, berapa pemupukannya yang baik. Nah, untuk umur 2 bulan sekarang ini belum boleh kita kasih pupuk kimia. Lebih baik kita kasih pupuk kandang dulu supaya hasilnya bagus dan akar-akar dari singkong kita itu terjaga. Nah, ini sudah sedada tingginya, sudah ada orang dewasa. Jadi rumput-rumput yang ada di bawah ini tidak akan tumbuh kalau singkong kita itu subur. Kita lihat tunas-tunas yang banyak yang ada di dekat tumbuhnya daun ini, dekat pangkal daun ini. Satu batang singkong itu banyak tumbuh tunas-tunasnya. Nah, ini tidak boleh dibuang, biarkan saja dia besar, supaya dia bekerja untuk mencari atau memasak makanan nantinya. Itu subur kebun singkong kita. Nah, ini luas. Nah, jadi tanaman singkong kita ini kita buat bedengan
Kalau yang ini kita buat bedengan karena di sini air itu banyak. Kalau musim hujan itu, di sini airnya agak banyak. Dan supaya air itu mengalir, kita buat bedengan tingginya yaitu sekitar 30 cm. Jadi bedengan ini tingginya sekitar 30 cm. Nanti kalau misalnya musim hujan, air itu cepat mengalirnya. Dan di atas bedengan itu kita tanam singkong supaya nanti tidak terendam oleh air hujan yang banyak. Jadi jarak dari bedengan ini dengan bedengan yang satu lagi itu sekitar 2 meter. Jadi jarak tanam kita itu sekitar 2 meter antara bedengan yang satu ini dengan yang lainnya. Dan untuk jarak tanam singkong kita yang di atas bedengan ini yaitu 1 meter. Antara yang satu lagi 1 meter. Jadi jarak tanam kita yaitu 2 kali 1 meter. Supaya hasil dari buah singkong kita itu leluasa membesar dan nanti besar-besar buah singkong kita itu. Kalau kita tanam rapat, nanti buahnya kecil-kecil. Walaupun dia tuh berbuah banyak, tapi kecil-kecil, tidak leluasa dia itu membesar. Untuk sahabat tani ketahui, supaya jangan salah bertanam singkong itu. Demikianlah pengetahuan yang dapat saya berikan kepada sahabat tani, supaya sahabat tani bisa mengetahui cara bertanam singkong yang baik itu. Nah, sahabat tani, cukup sekian yang dapat saya beritahukan, supaya sahabat tani bisa menerapkan di kebunnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.